Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan telah menopang kita dari pagi hingga malam ini. Malam ini, sebelum kita mengakhiri hari dan beristirahat, mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui renungan firman-Nya dan berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, malam ini kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup melewati segala sesuatu. Saat ini kami hendak beristirahat. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu, membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan penuhi kami dengan kekuatan serta damai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terdapat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini bagaikan perjalanan melintasi danau yang luas. Ada kalanya perjalanan terasa tenang dan damai, namun tidak jarang badai datang tiba-tiba, menggoncang perahu kehidupan kita. Itulah yang juga dialami para murid saat mereka bersama Yesus dalam perahu. Badai datang begitu dahsyat, hingga para murid ketakutan dan merasa seolah-olah mereka akan binasa. Namun apa yang dilakukan Yesus? Ia bangun dan menghardik badai itu. Seketika itu juga angin reda dan danau menjadi tenang. Pesan firman Tuhan malam ini sangat jelas, yaitu Tuhan berkuasa atas badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin malam ini saudara sedang mengalami badai dalam kehidupan saudara. Badai masalah keluarga, badai keuangan, badai kesehatan, badai dalam hubungan, atau badai mental yang membuat saudara merasa akan tenggelam. Tapi percayalah, Yesus ada di perahu hidup saudara. Ia tidak pernah membiarkan saudara sendirian menghadapi badai itu. Yesus tidak hanya sekedar memperhatikan dari jauh. Ia ada di dalam perahu yang sama dengan kita. Ia tahu ketakutan kita. Ia tahu pergumulan kita. Dan ia berkuasa untuk menghardik badai itu. Mazmur 107 ayat 29 berkata, "Ia meneduhkan badai, sehingga gelombang-gelombangnya pun reda." Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada badai yang terlalu besar untuk Tuhan. Tidak ada gelombang yang terlalu tinggi, sehingga tidak bisa Dia tenangkan. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepadanya dan berseru kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan tidak langsung menenangkan badai di luar, tetapi Ia lebih dahulu menenangkan badai di dalam hati kita. Ia memberi damai di tengah kekacauan, penghiburan di tengah ketidakpastian, kekuatan di tengah keletihan. Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan tidak bergantung pada situasi. Meskipun badai di luar belum reda, kita bisa mengalami ketenangan di dalam hati, karena kita tahu bahwa Allah berdaulat dan menguasai segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini, serahkan semua badai hidup saudara kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai hati saudara. Datanglah kepada Yesus dan percayalah bahwa Ia berkuasa untuk menenangkan badai yang menerpa hidup saudara. Lewatilah malam ini dengan hati yang penuh damai. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan perahu hidup saudara. Dia tetap memegang kendali, bahkan di tengah badai sekalipun. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan memegang tangan kita malam ini. Ia akan senantiasa menguatkan, menolong, dan membawa kita kepada kemenangan yang sejati. Amin. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang sudah menguatkan kami. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas setiap badai kehidupan kami. Malam ini, kami datang kepadamu, membawa semua ketakutan, kekhawatiran, dan beban hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tenangkan hati kami, kuatkan iman kami, dan penuhi kami dengan damai-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang bergumul dalam badai kehidupan. Jamalah mereka, hiburkan mereka, dan nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup mereka. Berikanlah jalan keluar yang ajaib. Bukakan pintu-pintu berkat yang daripada-Mu. Bagi yang sakit, kami berdoa, disembuhkan dengan kuasa kesembuhan yang daripada-Mu. Kami percaya, bersama Engkau, kami akan mengarungi setiap musim hidup ini dengan kemenangan. Lindungilah kami malam ini dalam tidur kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala gangguan apapun, dan bangunkanlah kiranya kami besok pagi dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang baru untuk menghadapi hari yang Engkau sediakan bagi kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya,
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.